Jadi kita pengen ngerti dulu nih reportnya, data yang dari kita submit ke OSS itu sebenarnya yang pengen dilihat tuh apa ya gitu loh. Terus sebenarnya data-data apa aja sih yang diperlukan dalam melengkapi OSS. Terus dari sisi Bapak pada saat kita setelah submit ke OSS itu sebenarnya poin-poin apa sih yang Bapak review, terus yang Bapak pengen lihat dari perusahaan kami ya. Karena maksudnya aku kan baru nih di sini. Sama sebenarnya report itu tuh kita harus submitnya setiap tanggal berapa gitu. Karena maksudnya supaya nanti kedepannya kita bisa atur data itu memang lebih baik ya. Karena kalau kayak kemarin aku diskus sama tim, ini report harus disubmit tanggal 10. Sedangkan kita kalau actual quarterly-nya atau bulanannya lah ya, itu nggak pernah bisa kelar tanggal 10 Pak. Pasti lebih dari tanggal 10. Jadi pasti setiap data yang kita submit itu belum yang final gitu loh Pak. Masih yang kayak estimate atau ya masih sambil difinalisasi kayak gitu ya Pak. Nah kalau seperti itu, apakah kita boleh kayak melakukan pembentukan periode sebelumnya sebelum kita upload yang ke berikutnya, atau ditinggalin aja? Karena pasti kan selalu bukan yang actual tuh Pak. Itu aja sih Pak, dijelaskannya. Oke. Terima kasih Bu Risa sebagai Bu Risa, Direktur Finance ya di PT Glomeda. Perkenalkan Bu, nama saya Danu dari PTSP Kelurahan Kebun Jeruk. Jadi kalau di sedikit Bu ya, kalau di DKI itu di Jakarta itu PTSP-nya sampai tingkat kelurahan Bu. Nah kebetulan saya itu ada di Kelurahan Kebun Jeruk bagian PTSP-nya. Dan memang untuk LKPM sendiri, setiap perusahaan yang sudah mempunyai NIB mungkin sedikit banyak Bu Risa sudah tahu ya bahwa memang ada kewajiban untuk melaporkan LKPM. Nah, untuk perusahaan yang nilai investasi itu yang ketika dimasukkan rencana modalnya itu ketika membuat NIB itu lebih dari 1 miliar, itu memang ada kewajiban LKPM untuk melaporkan setiap triwulan atau semester. Nanti bisa dilihat di sistem OSS-nya apakah laporan atau KBLI yang dimasukkan di OSS itu pelaporannya periodenya setiap triwulan kah, 3 bulan sekali atau semester. Nah kebetulan untuk PT Glomeda ini yang kemarin Pak Lir ya sebelumnya kita sudah memasukkan yang triwulan 2 ya. Triwulan 2 itu memang berarti laporan untuk PT Glomeda itu setiap 3 bulan sekali. Nah berkaitan tadi dengan pertanyaan Bu Risa, LKPM itu sebenarnya sasarannya apa sih gitu. Jadi sorry deh, supaya kita nggak lupa ya, aku mau nanya pembedaan antara 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali itu untuk tipe company yang kayak apa tuh Pak? Jadi perusahaan itu dibagi 3 Bu. Ada perusahaan ada 4 perusahaan mikro itu yang nilai investasinya di bawah 1 miliar. Nah, itu kita sebutnya usaha mikro ya. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil itu yang nilai investasinya 1 sampai dengan 5 miliar. Kemudian ada usaha menengah. Usaha menengah itu di atas 5 sampai di bawah sampai minimal sampai 10 miliar itu menengah. Nah, 10 miliar ke atas itu usahanya besar skalanya. Nah, untuk usaha mikro, kecil, menengah untuk usaha mikro dan kecil itu yang tadi 0 sampai 5 miliar itu kewajibannya semester setiap 6 bulan sekali. Nah untuk yang menengah 5 miliar ke atas itu kewajiban pelaporan LKPM itu 3 bulan sekali, termasuk yang besar juga 3 bulan sekali. Jadi mikro, ini tuh dilihatnya dari modal di store? Bukan, dari ketika Ibu mengajukan permohonan NIB di sistem OSS kan ada pertanyaan tuh modal tetap berapa, modal kerja 3 bulan berapa, itu nanti diakumulasi. Kalau nilai investasinya itu sampai di atas 1 miliar, 1 miliar atau di bawah 5 miliar, 1 sampai 5 miliar itu berarti masuknya usahanya kecil. Kecil. Modal tetap dan modal apa? Modal kerja 3 bulan. Modal tetap dan modal kerja 3 bulan. Nah, untuk yang usaha menengah itu sama Bu, menengah sama kecil itu usaha menengah itu setiap 3 bulan sekali, jadi lebih dari 5 miliar. Nah, sampai 10 miliar juga 3 bulan sekali. Gitu. Jadi kecil, mikro, kecil, menengah, besar gitu. Jadi nanti bisa dilihat di sistem OSS masing-masing apakah pelaporan itu setiap triwulan atau semester. Jadi kalau sudah lapor setiap triwulan tidak perlu lagi semester gitu. Nah begitu juga kalau perusahaan itu dia laporannya setiap semester, berarti dia tidak perlu lagi laporannya setiap 3 bulan sekali gitu. Nanti untuk pelaporannya di setiap periodenya itu, jadi kalau sekarang triwulan 3 Bu ya, jadi
kita bicaranya yang periode kemarin Juli, Agustus, September. Dilaporkannya setiap tanggal 1 sampai 10 Oktober. Begitupun juga nanti triwulan 4, nanti yang ditanyakan adalah Oktober, November, Desember. Bisa dilaporkannya dibukanya itu di sistem LKPM 1 sampai 10 Januari 2026. Gitu. Nah, kembali yang tadi LKPM itu yang ditanya apa sih? Kalau LKPM itu yang ditanya itu cost, Bu, pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik itu modal tetap ataupun modal kerja. Modal tetap itu sebenarnya simple, Bu. Modal tetap itu kalau kita kenal capex ya, capital expenditure. Jadi pengeluaran perusahaan atau belanja perusahaan yang bersifat menjadi aset, apakah itu pembelian tanah, pembelian renovasi atau membeli gedung atau renovasi gedung, atau membeli mesin peralatan yang tidak dijual kembali gitu. Jadi menjadi aset untuk perusahaan. Misalkan Ibu beli laptop untuk operasional perusahaan, itu menjadi aset kan, menjadi aset perusahaan. Membeli komponen lain lah, pokoknya intinya itu tidak dijual lagi oleh perusahaan. Nah, itu menjadi modal tetap. Kalau memang selama 3 bulan kemarin tidak ada belanja, itu ya udah nolin aja, nihil. Nah. Terus pertanyaannya Pak, kalau modal tetap itu related to capex yang fixed asset ya, itu nilai yang dilaporkan itu udah net dikurangi depresiasi atau belum? Kalau LKPM itu sebenarnya tidak mengenal nilai depresiasi, Bu, ya, penurunan. Jadi nilai belinya. Nah, nilai belinya aja. Intinya uang yang keluar dari perusahaan. Ibu beli barang itu seharga berapa rupiah, itu yang dimasukkan. Okay. Berarti hal ini juga tidak ada sangkut pautnya kalau tanah atau gedung itu nilainya bertambah ya? Enggak, tidak. Jadi hanya pertama kali. Harga purchase pertama kali ya, tanpa ada depresiasi. Depresiasi. Gitu. Kalau ada penjualan asetnya gimana? Penjualan tidak. Jadi kalau LKPM itu bicaranya uang yang keluar dari perusahaan. Jadi beda sama laporan pajak. Kalau pajak kan uang yang masuk ya, income. Kalau LKPM itu dia pengen ngelihat nih perusahaan itu selama 3 bulan kemarin ngeluarin uang apa aja, kan jadi ada perputaran ekonomi di situ, ada belanja modal gitu. Oh, jadi kalau asetnya dijual pun tidak perlu dilaporkan karena dulu pas beli udah dilaporkan kan? Ya, masukin. Mungkin itu nanti kaitannya dengan laporan pajak kali ya, kurang lebih ya. Nah, kemudian modal kerja, Bu. Modal kerja itu 3 bulan kemarin, jadi belanja rutin lah, operasional. Gaji karyawan dari bulan kemarin, 3 bulan kemarin itu berapa, biaya listrik, internet, telepon, air, dan semacamnya lah. Itu modal kerja, rutinitas. Berarti itu yang sifatnya tetap? Tetap dalam arti rutinitas, ya tetap operasional setiap 3 bulan kemarin. Karena operasional ada variabel, ada fix kan? Ya, bisa berubah. Nah, sebenarnya yang dimasuk modal kerja ini yang fixnya aja, kayak misalnya salary gitu-gitu, listrik segala macam, atau yang variabel pun ikut? Intinya semua yang 3 bulan kemarin, semua uang yang dikeluarkan perusahaan dan yang sifatnya operasional, Bu. Jadi mungkin bisa misalkan ada kenaikan gaji atau ada pengurangan karyawan, itu nanti nilainya bisa beda-beda. Triwulan 1 mungkin bisa berbeda dengan triwulan 2 gitu. Atau kalau memang triwulan 2 sama dengan triwulan 3, boleh dimasukin nilai yang sama dengan sebelumnya. Bukan, maksud saya gini loh. Kalau digaji itu kan pasti pegawai ada yang masuk, ada yang keluar kan. Tapi kan Bapak pasti menerima amount-nya tuh net gitu kan. Pokoknya nambah atau kurang, pokoknya netnya segitu kan. Terus kedua, kan dalam perusahaan pasti kalau kayak gaji gitu-gitu kan pasti fixed cost ya. Mau kita usahanya naik apa turun, kalau kita udah hire itu berapa orang kan itu tetap pasti kita gaji kan. Nah, itu kan sifatnya fix. Tapi kan ada yang variabel, misalnya kayak biaya marketing atau biaya promosi. Nah, itu kan variabel kan, tergantung eventnya, tergantung sponsorshipnya gitu. Itu juga dimasukkan juga. Yang sifatnya menunjang kegiatan perusahaan. Kemudian lanjut ya, Bu, untuk laporan LKPM itu setiap KBLI yang ada di perusahaan di NIB. Jadi kebetulan kalau di Glomeda ini ada 12 KBLI ya yang saya lihat terakhir, maka 12-12-nya harus dilaporkan LKPM-nya. Nah, nanti gimana nih? Kan biasanya perusahaan itu KBLI-nya banyak, tapi sebenarnya yang jalan itu hanya beberapa gitu kan. Nah, nanti yang KBLI yang misalkan tidak berjalan usahanya atau memang belum aktif lah ya. Biasanya kan perusahaan itu
dimasukkan di awal oleh notaris nih, biasanya dimasukkan KBLI banyak karena siapa tahu nanti di kemudian hari perusahaan ini mau berekspansi atau kegiatan yang ada di KBLI tersebut bidang usaha. Nah itu nanti laporan LKPM-nya diisi nihil aja, jadi tidak ada diisi nol aja. Berarti nggak mesti semuanya diisi ya? Semuanya tetap harus diisi, intinya harus tetap dilaporkan LKPM-nya. Tapi kalau memang bidang ada angkanya nihil aja, nanti di tetap, karena kalau tidak lapor nanti di sistem menganggap bahwa usahanya tidak berjalan gitu, tidak eksis lagi nih bidang usaha itu ditulis nihil gitu. Nol, ada angka masukin nol. Terus kalau misalnya yang tadi kita concernnya adalah kan tiap tanggal 10 udah harus lapor ya. Oh, iya. Nah, selama ini kan kita closingnya bisa lebih dari tanggal 10. Nah itu kalau kita mau kayak memperbaiki lah ya yang bulan lalunya supaya reflect actual dulu sebelum kita laporin periode berikutnya. Nah itu kebetulannya tuh memungkinkan apa enggak? Oke. Jadi tahapan LKPM itu ketika ibu sudah submit nih laporan LKPM-nya, statusnya akan terkirim. Kemudian akan direview oleh petugas PTSP yang ada di Jakarta Barat, Bu, Kota Jakarta Barat, PTSP Kota, dan juga dari BKPM. Nah, kalau statusnya sudah disetujui, itu memang sudah tidak bisa direvisi lagi. Tapi kalau statusnya perlu perbaikan, nanti dilihat tuh catatannya perbaikannya apa. Nah, biasanya perbaikan itu pun cuma bisa dilakukan ketika periode, Bu, jadi 1 sampai tanggal 10. Nah, sedikit informasi, sekarang kebetulan ada aturan baru, Bu, jadi keluar PP baru ya, PP nomor 28 kalau tidak salah tahun 2025. Jadi kemungkinan itu setiap LKPM akan diperpanjang waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi saya nggak tahu nih, apakah PP itu sudah berlaku di triwulan ini atau nanti next di triwulan 4. Semoga saja, biasanya sih ada perpanjangan memang. Karena banyak aduan atau keluhan dari pelaku usaha bahwa perusahaan saya tanggal 10 belum tutup ini nih, perhitungannya belum fix ya kan, karena ya jadi diakomodir lah oleh pemerintah. Kemungkinan tapi semua tanggal 15. 15. Nah, sayangnya di sini lebih dari 15. 15. Oke. Nah itu ya memang kita harus improve sih Pak. Cuma maksudnya so far sih dari 18 gitu loh. Jadi maksud aku masih ini sih Pak. iya masih. Jadi kan kalau kata mentah Bapak, ya. kalau statusnya review itu udah nggak bisa digantikan. Kalau statusnya sudah disetujui setelah direview oleh verifikator, statusnya disetujui itu sudah tidak bisa dirubah. Gitu. Oke, kalau perbaikan Masih bisa dirubah setiap periodenya. Nah, kalaupun memang tadi Bu Risa sampaikan tanggal 15 kami juga belum fix nih keuangannya. Mungkin ditoleransi untuk miss berapa itu sih nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Tapi masih bisa Daripada tidak lapor sama sekali gitu. Tapi masih bisa Nggak bisa, karena dia di close sudah kalau sudah di. Iya, karena kalau kemarin kita kalau bukan di periode sampai 10 itu kan udah nggak bisa ya Pak? Iya, sudah nggak bisa. Dibandingkan tidak lapor sama sekali karena dengan alasan saya belum akurat nih, belum 100%, masih mentah gitu karena kaitannya dengan eksistensi KBLI tersebut sih. Kalau tidak dilaporkan kegiatan investasinya atau uang keluarnya, dikhawatirkan itu dianggapnya tidak berjalan gitu usahanya. Terus kemarin juga kan di OSS itu kan KBLI kita ada 12 ya kalau nggak salah. Kan sebenarnya mungkin kalau secara real itu cuma ada 4 ya. 4 ya. Sebenarnya Pak yang bisa kita laporkan secara real Pak gitu. Nah sisanya itu memang mungkin pada saat penjemputan awal, entah itu di notaris ataupun di awal di departemen legal gitu. Nah itu memang ada double Pak pengajuan. Nah kemarin kan sudah sempat dibantu oleh Pak Danu tuh. Nah cuman memang dia nggak bisa dihapus. Di situ keterangannya ada hubungan dengan pajak gitu. Jadi harus ini dulu ya Pak, di-clear dulu ya di pajaknya. Mau pencabutan KBLI-nya, KSWP-nya nggak valid ya, kalau nggak salah. Itu memang ada hubungan ya Pak dengan itu ya? Jadi gini ya, mungkin ada biasanya ada 1 tahun yang tidak lapor SPT biasanya, atau nomor NPWP-nya belum terupdate itu dengan sistem pajak itu. Itu yang lebih paham, lebih enaknya sih konsultasi langsung ke kantor pajak Pak. Untuk yang kenapa KSWP-nya, karena mereka bisa ngelinggis itu Pak. Bisa. Oke. Gitu. Jadi untuk pencabutan KBLI memang harus valid dulu itunya NPWP-nya gitu. Biasanya sih yang paling banyak itu ada 1 tahun yang miss SPT-nya laporannya. Gitu.
Nanti yang bisa lihat detailnya sih dari pajak biasanya. Iya, karena kan KPP. gampangnya Pak, maksudnya kalau itu bisa dihapus ya kan kita kan Ya, fokusnya kayak 4 ini aja ya benar, kan gitu lebih kan. enak ya. Jadi Kami kalau- juga sering menyarankan ke perusahaan gitu sih. Jadi kalau memang tidak ada kemungkinan ke depan juga nggak akan berjalan nih KPL tersebut, lebih baik dihapus aja karena nggak ada kewajiban LKPM lagi di KPL itu. Dan pelaporannya juga lebih enak kan, hanya berapa KPL aja. Ya kecuali kalau memang masih mau dipertahankan, ngakalinnya paling ya seperti itu, dibuat nihil aja terus gitu. Nah terus ada lagi Pak pertanyaan Pak, waktu saya lapor di 3 bulan yang lalu itu kan sempat saya diminta koreksi ya oleh petugas yang online itu Pak. Itu koreksinya apa ya? Hmm? Koreksinya apa waktu itu ya? Terkait saya waktu itu kan sebenarnya masukin jumlah karyawan itu Apanya nggak sih? yang sesuai. Pertama jumlah karyawan tidak sesuai, maksudnya kan didaftarkan cuma baru 10 Pak. Nah, ternyata actualnya sekarang kan misalkan udah 200-an misalkan gitu. Nah, saya masukin tuh biar sama dengan sekarang gitu, tapi dia tuh nggak mau Pak. Dia tuh bilangnya cuman penambahan di 3 bulan aja. Oke. Nah, sementara kalau kita cuma update-nya sesuai dengan 3 bulan itu, nggak bakal sesuai nih sampai Iya. kapanpun gitu kan. Karena kan kita memang ada bisnisnya kan dari awal kita belum lapor ya gitu Iya, Pak ya iya. gitu. Nah, itu gimana solusinya Pak biar kita bisa sesuaikan ya, misalkan dari segi jumlah karyawannya. Mungkin di kemarin kita miss-nya di keterangannya mungkin dari tulis ya Pak, bahwa itu adalah real penambahan. Karena kan sebelumnya nggak pernah lapor nih, belum ya. Mungkin next itu bisa dikasih keterangan bahwa ini adalah total realisasi penambahan tenaga kerja, jadi sejak kapan gitu. Jadi verifikator bisa baca. Tapi kalau memang verifikator detail sih memang dia nggak minta ini sih, dia memang 3 bulan kemarin gitu. Biasa aja ya. Enggak yang penambahan tenaga kerja. Kerjanya. Karena antara yang dulu diinput di OSS pertama kali jumlah tenaga kerja dengan yang sekarang kan otomatis beda dong ya kan. Nah itu tuh netnya aja apa penambahan sama pengurangan diisi Pak? Ada pengurangan juga. Jadi kalau memang Iya. kalau nggak ada ya nggak usah dibiarkan aja, dilewatin aja. Terus dia juga kemarin bilangnya kita disuruh lapornya cuman yang bentuknya aset Pak. Kalau yang operasional kan itu usah. Oh itu kalau yang sudah tahap produksi. Ada yang sudah tahap produksi ya? Sebenarnya kan kita bukan perusahaan produksi ya. Nah, gini. Jadi LKP itu kan ada 2 Pak, ada 2 tahapan, tahap konstruksi, tahap produksi. Itu hanya istilah aja. Oh, oke. Jadi tahap konstruksi itu tahap persiapan memulai usaha. Ibaratnya nih Bapak baru mulai perusahaannya baru mulai berjalan nih, belum running. Nah, jadi mencari karyawan, mencari kantornya dulu, terus perekrutan segala macam lah ya. Persiapan lah untuk itu sudah Bapak sudah punya NIB, sudah wajib lapor LKPM, tapi tahap konstruksi. Itu yang ditanyakan modal tetap dan modal kerja bisa diisi. Nah, ketika Bapak sudah saya sudah running nih perusahaan, sudah siap berjalan, Bapak nanti next pelaporannya dirubah menjadi tahap siap komersil, siap produksi, artinya sudah berjalan. Nah, nanti di tahap produksi itu sudah tidak ditanyakan lagi yang namanya modal kerja, yang ditanyakan hanya capex tadi, modal tetap. Selama 3 bulan kemarin perusahaan ini KBL bidang usaha ini ada penambahan di aset nggak? Apakah beli tanah, beli bangunan, kendaraan operasional dan lain-lain gitu. Tapi kalau modal kerja udah nggak ditanya. Jadi kalau memang nggak ada ya udah nolin aja gitu. Nah itu pasti tahap produksi, tahap komersil. Berarti itu penambahan aja ya Pak ya. Sebenarnya bukan perusahaan produksi kan maksudnya. Bukan, itu hanya istilah aja. Memang jadi ini juga sih jadi masukan ke BKPM. Jangan istilahnya jangan tahap. Banyak Pak perusahaan yang salah paham. Saya bukan perusahaan konstruksi, kenapa saya wajib lapor? Itu hanya istilah aja. Jadi tahap konstruksi maksud tahap persiapan memulai usaha. Artinya perusahaan usaha ini belum berjalan, itu belum running gitu. Tapi kalau tahap produksi nanti sudah siap beroperasi, sudah siap jualan lah. Itu Tapi tidak ada kaitannya dia punya pabrik atau bukan, itu hanya istilah aja. Tapi kayaknya itu dikira-kira. Iya, betul. Nah, itu sudah kami juga dari bawah itu sudah menyampaikan ke BKPM usul dari masyarakat juga dari pelaku usaha sebaiknya dirubah istilahnya jangan tahap konstruksi. Ya dijabarin aja tahap persiapan memulai usaha, tahap sudah memulai itu gitu aja lebih. Karena kalau kayak kemarin aku juga nanti Iya. istilahnya jadi gini ya. Iya. Bukan produksi ya. Konstruksi atau perusahaan manufacturing Iya, ya. benar. Kalau dulu aku lapor memang anak perusahaan aku ada yang manufacturing, jadi Iya. kan memang harus lapor kan gitu. Iya. Gitu Berarti sih. istilah penambahan aja ya Istilah Pak ya. aja. Jadi sebenarnya semua perusahaan itu memang punya kewajiban untuk harus lapor ya. Lapor gitu. Bedanya nanti dia sudah di tahap mana? Apakah masih di tahap Iya. konstruksi atau di tahap produksi? Gitu. Ya, kita sebenarnya sudah produksi juga ya. Iya sih.
Oh, sambil ini tes. Iya, mau bisa. tes. Oh. Kalau itu sih tadi kita udah ngerti sih. Kalau misalkan Tinggal aku masukin mau aja. tanya kan KBLI kita kan banyak Iya. ya. Kayak misalkan nih kan kita kalau di sini ada 4 yang aktif ya, dagangan besar, terus kayak pengujian biasa pengujian live, Boleh, terus boleh. reparasi dan satu lagi tuh apa ya? Uji sama Ada yang di Lloyd juga ya. tes dasar bahan jasa. Kalau kita kan sebenarnya perusahaannya Alkes ya Pak. Hmm. Jual beli sebenarnya udah mencakup di satu KBLI, cuman kan kita karena ada maintenance juga jadinya perlu KBLI yang lain untuk mendukung usaha. Nah sebenarnya cuma jual distributor gitu kan. Emangnya kalau di pengisian ini harus banget diisi setiap KBLI itu harus ada angkanya? Ya betul Bu. Jadi memang setiap KBLI itu harus dilaporkan LKPM-nya. Tadi yang saya bilang mungkin yang KBLI lain bisa diisi 0 atau ada cara lain sebenarnya dibikin proporsional dibagi. Jadi ini misalkan nih kita gampang aja ya, 3 bulan kemarin misalkan pengeluarannya 100 juta misalkan gampangnya aja. Ibu ada berapa nih? Ada 4 misalkan. Yang berjalan misalkan yang real 4 di proporsionalnya dibagi nilainya dipecah. Jadi jangan nanti setiap KBLI diisi 100 jangan. Jadi nanti biasanya di verifikator tuh akan mengkonfirmasi nih. Ini benar kan nilainya segini atau double apa? Jadi double counting nih, jadi double perhitungan jadinya. Di proporsionalnya jadi 100 juta dibagi 4 KBLI tersebut gitu. Tapi persentasenya terserah kita nggak? Terserah apa mah, proporsional aja. Kalau diisi satu doang nggak bisa? Bisa. Yang lainnya nol, karena kan sebenarnya kan kalau KBLI yang lain itu cuma mendukung. Ya. Hanya saja Pak. Iya. Jadi Mendukung KBLI kita yang sebenarnya gitu. Oke, nanti dilihat aja Bu, kalau yang mau dinolkan itu sudah tahap produksi, yang tadi saya bilang, itu aman. Tapi kalau yang mau dinolkan masih di tahap konstruksi, karena kalau tahap konstruksi itu nggak boleh nol terus sampai 4 kali pelaporan berturut-turut. Kalau konstruksi itu kan persiapan mulai usaha, 4 kali berturut-turut masih nihil terus, itu nanti kena sanksi biasanya, ada SP. Jadi istilahnya ini usahanya nggak berjalan ya gitu kan, tapi kok nilai realisasinya nol terus gitu. berarti harus pastikan dari statusnya ya sudah Pak. tahap produksi apa komersil? Konstruksi. Oke, Pak, kena sanksinya tuh maksudnya apa? Dari Izinnya dicabut? itu paling beratnya. Jadi ada 3 Bu, SP1, SP2, SP3. Nanti langsung by system di OSS itu ada kolom sanksi, nanti dilihat aja. Itu kalau diklik kosong aman berarti. Tapi kalau diklik ada berarti pernah ada yang kena sanksi nih. Biasa itu 3 kali berturut-turut nggak lapor ke KPM itu kena sanksi 1. Nanti 3 kali berturut-turut lagi nggak lapor sanksi 2. Nah maksimal itu nanti 3 kali dibekukan NIB-nya. Nah itu harus ngurus ke KPM nanti atau untuk diaktifkan kembali. Gitu. Karena dianggap perusahaannya nggak berjalan. Tapi ini memang semua sekarang harus online ya, wajib online atau mungkin Online. maksudnya kita kalau mau benerin bisa nggak langsung offline gitu, sekali benerin habis itu baru kedepannya kan kita tinggal online gitu kan? Maksudnya offline Bapak datang. Ya misalkan datang ke mana gitu. Sebagai terus kita- usernya gitu loh Pak. Oh. Karena kan kita nggak bisa betulin lagi datanya kan. Oh, Kita gitu. data yang dulu-dulu di Sapit itu kan belum tentu maksudnya berkaitan atau benar gitu kan. Takutnya pembagiannya salah juga gitu loh. Jadi maksud kita memungkinkan nggak sih kita itu datang offline ke kantor BKPM atau apa, minta supervisornya bukain punya kita, terus kita sebenarnya aku takut yang awalnya ngisinya bingung. Ini maaf Bu, mau benerin yang di rencana investasinya atau realisasi setiap laporan LKPM? Semuanya Pak. Kalau rencana itu berarti kan harus merubah di data usaha OSS-nya Bu ya. Itu mungkin bisa dikonsultasikan karena saya dapat terakhir informasi itu sebaiknya jangan dirubah data yang sudah diinput di awal ketika buat OSS karena nanti akan berdampak terutama untuk yang resikonya ya, yang tingkat resikonya menengah atau menengah tinggi. Jadi itu kan ada sertifikat standar ya. Kalau memang sertifikat standarnya belum terverifikasi sih nggak apa-apa. Mungkin bisa kecuali kalau yang sudah terverifikasi. Jadi kan kalau ya perizinan sekarang ada 2 Bu, ada NIB doang, ada izin atau sertifikat standar ya. Perizinan yang cukup NIB itu kalau yang skala resikonya itu rendah, itu otomatis perizinannya tunggal. Cukup NIB aja dia gitu, seperti jualan makanan, pokoknya yang sifatnya resikonya rendah lah. Nah ini kan ada yang resikonya menengah tinggi nih kayak jasa pengujian laboratorium, dibutuhkan yang namanya sertifikat standar. Nah ini yang kayak 71202 ini nomor 3 itu kan sudah terverifikasi. Biasanya kalau nanti dirubah nih nilai rencana awal dia investasinya itu nanti akan jadi nggak terverifikasi lagi ya. Ibu harus ngulang lagi nih prosesnya gitu. Nah
Tapi kalau tadi kaitannya dengan saya, karena terlalu besar itunya kan, mungkin saran saya bisa konsultasi langsung ke BKPM apakah bisa atau tidak secara offline. Tapi memang untuk konsultasi ke BKPM itu awalnya tetap harus online Bu, jadi tetap ambil pendaftaran online dulu dan bisa dapatnya itu mungkin paling cepat berapa minggu lah itu nanti baru dapat jadwalnya, karena kan mereka sifatnya skalanya nasional ya, jadi banyak perusahaan yang klinik itu. konsultasi bukan klinik yang kita mau datang langsung. Oke. Makanya lebih banyak online gitu, dan kebetulan saya pun istilahnya diminta didelegasikan oleh BKPM ke PTSP tolong bantu perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kalian gitu. Jadi supaya tidak semuanya apa-apa harus ke BKPM gitu. Tapi kalau memang sudah di tingkat tahapannya kompleks gitu ya, tadi kayak Bu Risa sampaikan, boleh monggo ke BKPM. Tapi memang harus mengambil antrian online dulu gitu. Mungkin saya nggak tahu nih apakah bisa dirubah atau yang dulu itu bisa di reset atau gimana. Setahu saya memang pengajuannya dari perusahaan sendiri Bu, kalau memang mau dirubah rencananya terus segala rencana investasinya ya. Cuma nanti akan berdampak ke izin yang sudah terbit sudah terverifikasi. Kalau memang perencanaannya nggak bisa dirubah karena takut merubah izin yang sudah ada. Izinnya yang udah ada, mungkin merubahnya yang diisi per kuartal itu sih Pak. Bisa, nggak apa-apa kalau Jadi 2,5 bisa. bisa aja, nggak apa-apa. Jadi masukin aja nggak apa-apa Bu. Oh iya, tuh lihatnya kan. Iya. Nanti dilihat aja Bu, kan LKPM itu ada dua kolom ya. Di kiri itu rencana investasi, di tengah itu realisasi. Nanti ketika misalkan rencana investasinya Ibu masukin modal kerja, misalkan ya, modal kerja dimasukkan di situ 100 juta ketika awal buat NIB 100 juta, nanti Ibu masukin nih 110 juta, itu pasti merah. Ada pop up peringatan, nilai yang Anda masukkan realisasinya melebihi rencana. Itu sebenarnya penekanan aja dari OSS. Ini benar nggak nih kok nilai yang dimasukkan realisasinya melebihi rencana? Laporan LKPM. Nah ini untuk kolom yang sudah yang kemarin ya, riwayat yang kemarin terakhir di bulan 2025. Oke, lanjut ke atas buat laporan. Dan silakan Pak. Oh iya, makasih Pak Dari. Oke. Maaf ya. Wifi-nya itu ya lagi lemot. Saya izin minum ya Bu. Iya Pak. Statusnya ini masih atas, ini masih produksi. Cari yang konstruksi Mbak. Maaf. Cari konstruksi. Balik lagi coba. Statusnya Ini nih tahap produksi atau operasi komersial triwulan 3. Coba back lagi Mbak Bu. Balik lagi aja. Oke, yang cari yang konstruksi bawah produksi masih, terus next sudah nggak bisa. udah nggak ada. Oh berarti Yang lain udah udah dilaporin ya? Iya, Jadi tapi udah yang lain kan double, jadi Ah. yang double kan kita main nih. Oke, nihilin. Cuma yang bisa di situ kan ngeliat yang di semester yang kemarin cuma 4 ini. Ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti fokus yang ini aja produksi. Yang 4 aja. Kalau yang konstruksi itu nanti ada tampilannya, ada modal tetap, di bawahnya ada lagi modal kerja. Berarti ini kan kita semuanya udah jalan, Produksi. Bu, cuma perlu yang asetnya tetap aja. Iya, modal tetap aja. Kalau memang 3 bulan kemarin nggak ada pembelian apa-apa yang bersifat modal tetap, nggak usah, nolin aja. Nggak masalah dia. Kayak contoh tadi yang untuk jasa kan misalkan kita tidak ada tambahan Pak untuk pembelian aset, berarti kita tinggal nol aja kan. Iya. Berarti tinggal fokus yang di situ aja, yang di perdagangan besar aja. Sorry, ini kan terkait kan di bawahnya masih ada isi karyawan nih Pak. Nah yang ini kan dari 3 bulan ini kita ada yang masuk, ada yang keluar nih. Berarti kita kalau misalnya masuk, kita ambilnya yang di tenaga kerja ini. Ya, tambahan tenaga kerja. Misalnya 5 Dihapus dulu ya. 5 8 3. Total tenaga kerjanya benar nggak segitu jadinya? Iya. 3 orang Iya. jadinya. Iya. Tuh. Padahal sebenarnya nggak segitu Pak.
karyawannya Ini kan. 200 ya. kan mutasi 3 bulan. Sebenarnya udah 200 ya. Ya karena Tapi itu total karyawannya iya, karena dia masih bentuk rencana pada saat awal. rencananya dulu pas buat NIB cuma 10. 10. Cuman kan berjalan perusahaan. Perusahaan harusnya udah 200 misalkan. Iya. Karena verifikator LKPM-nya mintanya real 3 bulan kemarin sih Pak. Iya. Kalau saran saya sih ikutin aja Pak yang ininya sih nggak apa-apa meskipun dia karena nggak terlalu ini sih kalau TKI tenaga kerja itu nggak terlalu ini banget ya. Ini asetnya. Asetnya dia lebih menekankan ini. Kalau memang dia mintanya 3 bulan ya udah masukin aja 3 bulan. Kemarin kalau memang nggak ada 3 bulan pengurangan dan penambahan, kalau ya udah kosongin aja. Maksudnya lewatin aja gitu, nggak usah terlalu dihiraukan tenaga kerja. Gitu. Baik, Pak. Karyawan nggak apa-apa kan rencananya kan awalnya 10, nanti bisa kok coba aja tambahin misalkan lebih dari 10, paling peringatan aja ini melebihi rencana nih nggak apa-apa kan supaya perusahaan pada akhirnya muncul rutin. Iya, harusnya dari awal 2022 2021 Kan 2021. cuman kalau kita taruh di penambahan ini supaya mereflek total yang sekarang nggak Sebenarnya. masalah kan? Maksudnya ya kita justifikasi aja kalau misalnya Iya. dibilang nggak make sense ya karena kan kita beberapa tahun nggak ngisi ini secara rutin kan, Iya. boleh nggak sih? Daripada aneh gitu loh maksudnya ini total mungkin gini Bu, pegawainya bisa dicoba 20, aneh banget. iya bisa dicoba di perubahan KBLI tapi untuk yang statusnya rendah aja jadi nggak terlalu kompleks nanti kan bisa ngerubah tenaga kerja tuh apa mau dicoba Status Di rendah. coba Yang ke, ini. ke atas perizinan berusaha yang di samping beranda ya. Kelola usaha tampilannya baru sekarang perubahan Ya. data usaha yang kita coba yang 33132 ya yang statusnya rendah aja risikonya Tuh. itu yang pensil Oke. ya sebentar Itu udah data tenaga nah itu kerja. tanda kerja Oh, bawah. bawah. Nah. Mungkin dari web. Kalau itu kan ada keterangan perubahan yang tidak memerlukan persyaratan atau verifikasi ulang. Kalau yang di atas itu ubah data produk, investasi di atas itu memerlukan verifikasi ulang gitu. Iya, iya. Nanti jadi enggak ini ya. Iya takutnya nanti